Part 4, lanjutan dalam buku The Secret. Ringkasan rahasia. Rahasia besar kehidupan adalah hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik mengatakan bahwa kemiripan menarik kemiripan. Jadi, ketika Anda memikirkan sesuatu pikiran, Anda juga menarik pikiran-pikiran serupa ke diri Anda. Pikiran bersifat magnetis dan pikiran memiliki frekuensi. Ketika Anda memikirkan pikiran-pikiran, pikiran-pikiran itu dikirim ke semesta, dan secara magnetis, pikiran akan menarik semua hal serupa yang berada di frekuensi yang sama. Segala sesuatu yang Anda kirim keluar akan kembali ke sumbernya, yaitu Anda. Anda seperti sebuah menara penyiaran yang memancarkan frekuensi dengan pikiran-pikiran Anda. Jika Anda ingin mengubah sesuatu dalam hidup Anda, ubahlah frekuensi dengan mengubah pikiran Anda. Pikiran yang sedang Anda pikirkan saat ini sedang menciptakan kehidupan masa depan Anda. Anda yang paling Anda pikirkan atau fokuskan akan muncul sebagai hidup Anda. Pikiran Anda akan menjadi sesuatu. Penyederhanaan rahasia. Michael Bernard Beckwith. Kita hidup di sebuah semesta yang memiliki hukum-hukum, sama seperti adanya hukum gravitasi. Jika Anda jatuh dari sebuah gedung, tidak menjadi soal apakah Anda orang baik atau jahat, Anda akan tetap menumbuk tanah. Hukum tarik-menarik adalah sebuah hukum alam. Hukum ini tidak terpisahkan dan tidak memilih, sama seperti hukum gravitasi. Hukum ini tepat dan pasti. Dr. Joe Vitale. Segala sesuatu yang pada saat ini mengelilingi Anda, termasuk hal-hal yang Anda keluhkan, adalah sesuatu yang Anda tarik sendiri ke dalam hidup Anda. Saya tahu ini adalah sesuatu yang tidak suka Anda dengar. Anda akan segera berkata, "Saya tidak menarik kecelakaan. Saya tidak menarik klien yang jelas-jelas sangat menyusahkan saya ini. Saya tidak menarik utang kepada diri saya." Baik, saya ada di sini untuk sedikit menantang Anda dan berkata, "Ya, Anda menariknya sendiri." Ini adalah salah satu konsep yang paling sulit diterima, tetapi sekali Anda menerimanya, hidup Anda akan berubah. Seringkali, ketika orang-orang pertama kali mendengar bagian dari rahasia ini, mereka mengingat peristiwa-peristiwa sejarah ketika banyak orang meninggal, dan mereka tidak dapat memahami bahwa begitu banyak orang menarik sendiri kematiannya secara bersamaan. Menurut hukum tarik-menarik, mereka harus berada di frekuensi yang sama dengan peristiwa itu. Ini tidak harus berarti mereka memikirkan peristiwa itu secara tepat, tetapi frekuensi dari pikiran mereka cocok dengan frekuensi peristiwa. Jika masyarakat percaya bahwa mereka bisa berada di tempat yang salah pada saat yang salah, dan mereka tidak dapat mengendalikan situasi di luar dirinya, maka pikiran-pikiran tentang ketakutan, pemisahan, dan ketidakberdayaan itu, jika berlangsung terus-menerus, dapat menarik mereka berada di dalam salah satu pada saat yang salah. Saat ini juga Anda mempunyai pilihan. Apakah Anda ingin percaya bahwa itu hanya soal keberuntungan dan hal-hal buruk yang dapat terjadi kapan saja pada Anda? Apakah Anda ingin percaya bahwa Anda bisa berada di tempat yang salah pada saat yang salah, bahwa Anda tidak mempunyai kendali atas situasi? Atau Anda ingin percaya dan tahu bahwa pengalaman hidup Anda berada di tangan Anda, dan bahwa hanya hal-hal baik yang datang pada hidup Anda karena begitulah cara berpikir Anda? Anda mempunyai pilihan, dan apapun yang Anda pilih akan menjadi pengalaman hidup Anda. Tidak ada yang dapat datang ke pengalaman Anda kecuali jika Anda memanggilnya melalui pikiran yang terus-menerus. Bob Doyle. Kebanyakan dari kita menarik sesuatu karena kelalaian.
Kita hanya berpikir bahwa kita tidak memiliki kendali atasnya, padahal pikiran dan perasaan kita berada dalam suatu tindakan rutin terus-menerus. Jadi, segala sesuatu didatangkan pada kita karena kelalaian. Tidak seorang pun dengan sengaja menarik segala sesuatu yang tidak diinginkannya. Tanpa mengetahui rahasia ini, akan mudah dipahami mengapa beberapa hal yang tidak diinginkan mungkin telah terjadi dalam hidup Anda atau hidup orang lain. Hal itu benar-benar terjadi karena kurangnya kesadaran akan kekuatan kreatif yang sangat kuat dari pikiran Anda. Dr. Joe Vitale. Sekarang, jika Anda mendengar hal ini untuk pertama kalinya, mungkin Anda merasa, "Oh, saya harus memantau pikiran-pikiran saya." Ini akan menjadi pekerjaan yang berat. Awalnya mungkin tampak seperti itu, tetapi justru disinilah kegembiraan dimulai. Kegembiraan adalah karena ada banyak jalan pintas menuju rahasia, dan Anda bisa memilih jalan pintas yang paling cocok untuk Anda. Lanjutkan membaca, dan Anda akan mengetahui caranya. Mercy Simov, pengarang, pembicara internasional, dan pemimpin pengubahan. Mustahil untuk memantau setiap pikiran yang kita punyai. Para peneliti mengatakan bahwa kita mempunyai sekitar 60.000 pikiran sehari. Bisa Anda bayangkan betapa lelahnya Anda berusaha mengendalikan 60.000 pikiran itu. Untungnya ada jalan yang lebih mudah, dan ini adalah perasaan kita. Perasaan kita memberitahu apa yang kita pikirkan. Peran penting perasaan tidak perlu dilebih-lebihkan. Perasaan adalah alat utama yang membantu Anda menciptakan hidup Anda. Pikiran-pikiran Anda adalah penyebab utama dari segala sesuatu. Segala sesuatu yang Anda lihat dan alami di dunia ini adalah suatu akibat, termasuk perasaan-perasaan Anda. Penyebabnya adalah pikiran-pikiran Anda. Bob Dorley. Emosi adalah karunia luar biasa yang kita punyai untuk memberitahu apa yang sedang kita pikirkan. Perasaan Anda mengatakan dengan cepat apa yang sedang Anda pikirkan. Bahkan ketika perasaan Anda tiba-tiba anjlok, misalnya ketika Anda mendengar kabar buruk, perasaan itu terasa langsung pada perut atau solar plexus. Jadi, perasaan adalah sinyal langsung bagi Anda untuk mengetahui apa yang sedang Anda pikirkan. Anda perlu menyadari perasaan dan mendengarkan perasaan, karena itu cara tercepat mengetahui apa yang sedang Anda pikirkan. Lisa Nichols. Anda mempunyai dua rangkai perasaan-perasaan baik dan perasaan buruk, dan Anda mengetahui perbedaannya, karena yang satu membuat Anda merasa baik dan yang lain membuat Anda merasa buruk. Ada perasaan tertekan, marah, kesal, atau rasa bersalah. Perasaan-perasaan tersebut membuat Anda merasa tidak berdaya. Itulah perasaan-perasaan buruk. Tidak seorang pun dapat memberitahu Anda apakah Anda sedang merasa baik atau buruk, karena Anda adalah satu-satunya orang yang mengetahui bagaimana perasaan Anda. Sewaktu-waktu, jika Anda tidak meyakini perasaan Anda, tanyakan saja pada diri sendiri, bagaimana perasaan saya? Sepanjang hari Anda dapat berhenti sebentar dan mengajukan pertanyaan ini berkali-kali. Dan ketika Anda melakukannya, Anda menjadi lebih menyadari perasaan Anda. Hal terpenting yang perlu Anda ketahui adalah mustahil merasa buruk sekaligus memiliki perasaan yang baik. Ini mengingkari hukum karena pikiran Anda menyebabkan perasaan Anda. Jika Anda merasa buruk, ini disebabkan karena Anda sedang memikirkan pikiran-pikiran yang membuat Anda merasa buruk. Pikiran Anda menentukan frekuensi Anda, dan perasaan Anda secara langsung memberitahu Anda pada frekuensi mana Anda berada. Ketika Anda merasa buruk, Anda berada pada frekuensi yang menarik lebih banyak hal-hal buruk. Hukum tarik-menarik berkewajiban merespon dari dan memancarkan kembali lebih banyak gambar buruk dan hal-hal yang akan membuat Anda merasa buruk.
Ketika Anda merasa buruk dan tidak berupaya mengubah pikiran dan perasaan agar lebih baik, Anda sebenarnya berkata, bahkan lebih banyak situasi yang akan membuat saya merasa buruk. Ayo bawakan. Lisa Nichols. Sisi sebaliknya adalah bahwa Anda mempunyai emosi dan perasaan yang baik. Anda tahu ketika perasaan baik itu datang karena perasaan itu membuat Anda merasa baik, semangat, gembira, syukur, dan cinta. Bahkan jika kita dapat merasakan setiap hari, ketika Anda merayakan perasaan-perasaan yang baik, Anda akan menarik lebih banyak perasaan yang baik, serta hal-hal yang membuat Anda merasa baik. Bob Dowley. Sebenarnya sederhana saja. Apa yang saya tarik saat ini, lihat saya bagaimana perasaan Anda. Saya merasa baik, bagus, teruslah seperti itu. Mustahil untuk merasa baik sekaligus memiliki pikiran yang negatif. Jika Anda merasa baik, ini disebabkan karena Anda memikirkan pikiran-pikiran yang baik. Anda lihat, Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan dalam hidup, tanpa batas, tetapi ada satu syarat, Anda harus merasa baik. Dan jika Anda memikirkan hal itu, bukankah itu yang selalu Anda inginkan? Hukum ini sungguh sempurna. Marcia Simov. Jika Anda merasa baik, Anda menciptakan sebuah masa depan yang selaras dengan hasrat Anda. Jika Anda merasa buruk, Anda menciptakan sebuah masa depan yang tidak selaras dengan hasrat Anda. Ketika Anda menjalani hidup sehari-hari, hukum tarik-menarik bekerja di setiap detik. Segala sesuatu yang kita pikir dan rasa sedang menciptakan masa depan kita. Jika Anda khawatir atau takut, Anda sedang mendatangkan lebih banyak kekhawatiran dan ketakutan ke dalam hidup Anda di sepanjang hari. Ketika Anda merasa baik, pasti Anda sedang memikirkan pikiran-pikiran yang baik. Jadi, Anda sedang berada di jalan yang benar, dan Anda memancarkan frekuensi yang kuat yang menarik lebih banyak hal baik yang akan membuat Anda merasa baik. Raih saat-saat ketika Anda merasa baik, dan perahlah perasaan itu. Sadari bahwa ketika Anda merasa baik, Anda sedang menarik dengan kuat lebih banyak hal baik ke diri Anda. Marilah kita beranjak satu langkah lebih jauh. Bagaimana perasaan-perasaan Anda sebenarnya adalah pemberitahuan dari semesta untuk menyampaikan apa yang Anda sedang pikirkan. Jack Canfield. Perasaan-perasaan kita adalah suatu mekanisme umpan balik bagi kita mengenai apakah kita sedang berada di jalan yang benar atau tidak. Apakah kita sedang berada di dalam jalur atau di luar jalur. Ingatlah bahwa pikiran-pikiran Anda adalah penyebab utama dari segala sesuatu. Jadi, ketika Anda memikirkan sebuah pikiran secara terus-menerus, pikiran tersebut segera dikirim ke semesta. Pikiran itu secara magnetis akan merekatkan diri ke frekuensi serupa, dan kemudian dalam hitungan detik mengirim nilai frekuensi itu kembali ke Anda melalui perasaan-perasaan Anda. Dengan kata lain, perasaan-perasaan Anda adalah komunikasi yang dikirim kembali ke Anda oleh semesta, yang memberitahu frekuensi di mana Anda saat ini berada. Perasaan Anda adalah mekanisme umpan balik frekuensi Anda. Ketika Anda merasa perasaan-perasaan yang baik, perasaan itu adalah pantulan komunikasi dari semesta yang mengatakan Anda sedang memikirkan pikiran-pikiran yang baik. Begitu pula ketika Anda merasa buruk, Anda menerima pantulan komunikasi dari semesta yang mengatakan Anda sedang memikirkan pikiran-pikiran yang buruk. Jadi, ketika Anda merasa buruk, ini adalah komunikasi dari semesta yang berkata, peringatan, ubah pikiran sekarang juga. Tercatat frekuensi negatif, ubah frekuensi, mulai menghitung mundur untuk perwujudan peringatan. Lain kali, ketika Anda merasa buruk atau merasa emosi negatif, dengarkan sinyal yang Anda terima dari semesta. Pada saat itu juga Anda akan menghalangi kebaikan mendekati Anda, karena Anda sedang berada di suatu frekuensi negatif. Ubahlah pikiran Anda dan pikirkan sesuatu yang baik.
Ketika perasaan-perasaan yang baik mulai datang, Anda akan mengetahuinya karena Anda sudah memindahkan diri ke suatu frekuensi yang baru dan semesta telah mengukuhkannya dengan perasaan yang lebih baik. Bob Doyle. Anda merasakan tepat seperti yang Anda rasakan dan tidak terlalu cepat dengan apa yang Anda pikirkan. Ini sebabnya mengapa orang cenderung semakin terperosok jika jari kakinya tersandung ketika ia bangun dari tempat tidur. Seluruh hari akan berjalan seperti itu. Mereka tidak memahami bahwa sekedar memindahkan emosi akan mengubah seluruh hari dan kehidupan. Jika Anda memulai hari dengan baik dan berada dalam perasaan bahagia, menurut hukum tarik-menarik, selama Anda tidak memperbolehkan sesuatu mengubah suasana hati, Anda akan melanjutkan dengan menarik lebih banyak situasi dan orang yang memelihara perasaan bahagia itu. Kita semua pernah mengalami hari-hari atau saat-saat ketika keburukan dilanjutkan dengan keburukan lainnya. Reaksi berantai dimulai dengan satu pikiran, terlepas dari apakah Anda menyadarinya atau tidak. Satu pikiran buruk menarik lebih banyak pikiran buruk. Frekuensinya terkunci di tempatnya, dan akhirnya beberapa hal buruk terjadi. Kemudian ketika Anda bereaksi terhadap satu hal yang buruk, Anda menarik lebih banyak hal buruk. Reaksi akan menarik hal-hal yang kurang lebih sama, dan reaksi berantai harus terjadi sampai Anda mengeluarkan diri dari frekuensi itu dan dengan sengaja mengubah pikiran-pikiran Anda. Anda dapat memindahkan pikiran-pikiran Anda ke apa yang Anda inginkan, menerima peneguhan melalui perasaan-perasaan Anda bahwa Anda telah mengubah frekuensi, sehingga hukum tarik-menarik akan menangkap frekuensi baru itu dan mengirimkan kembali kepada Anda sebagai gambar-gambar baru hidup Anda. Disinilah Anda dapat memanfaatkan perasaan dan menggunakan untuk mempercepat perwujudan apa yang Anda inginkan dalam hidup. Anda sengaja menggunakan perasaan Anda untuk memancarkan frekuensi yang lebih kuat lagi dengan menambahkan perasaan kepada apa yang Anda inginkan. Michael Bernard Beckwith. Saat ini juga Anda dapat mulai merasa sehat. Anda dapat mulai merasa makmur. Anda dapat mulai merasakan cinta yang menyelimuti Anda. Bahkan jika cinta itu tidak ada di sana, yang akan terjadi adalah semesta akan mengiringi sesuai dengan jenis lagu Anda. Semesta akan mewujud selaras dengan bentuk perasaan di dalam diri Anda, karena begitulah cara Anda merasa. Jadi, apa perasaan Anda saat ini? Berhentilah sejenak untuk memikirkan bagaimana perasaan Anda. Jika Anda merasa tidak lebih baik dibandingkan yang Anda inginkan, fokuskan perasaan yang Anda rasakan di dalam diri dan tingkatkan terus perasaan tersebut. Ketika Anda berfokus kuat pada perasaan Anda dengan berniat mengangkat diri, Anda dapat dengan kuat meninggalkan perasaan Anda. Salah satu caranya adalah memejamkan mata, menutup diri dari gangguan, berfokus pada perasaan di dalam diri, dan tersenyum selama 1 menit. Lisa Nichols. Pikiran dan perasaan Anda menciptakan hidup Anda. Akan selalu begitu, dijamin. Sama seperti hukum gravitasi, hukum tarik-menarik tidak pernah meleset. Anda tidak akan melihat babi terbang karena hukum gravitasi, membuat kesalahan atau lupa menerapkan gravitasi pada hari itu. Begitu pula, tidak ada kekecualian dari hukum tarik-menarik. Jika sesuatu datang pada Anda, Andalah yang menariknya dengan pikiran yang berkepanjangan. Hukum tarik-menarik sangat cepat. Michael Bernard Beckwith. Memang sulit untuk diterima, tetapi ketika kita dapat mulai membuka diri terhadapnya, percambangan dari hukum ini sungguh luar biasa. Ini berarti apapun yang
setelah dilakukan pikiran dalam hidup Anda akan dapat diubah melalui perpindahan kesadaran. Anda memiliki daya untuk mengubah segalanya, karena Anda yang memiliki pikiran Anda dan yang merasakan perasaan Anda. Anda menciptakan semesta Anda sendiri saat Anda memulainya. Dr. Joe Vitale. Sangatlah penting bahwa Anda merasa baik, karena perasaan baik inilah yang terkirim keluar sebagai sebuah sinyal ke alam semesta dan mulai menarik lebih banyak hal baik kepada Anda. Jadi semakin Anda bisa merasa baik, semakin banyak Anda menarik hal-hal yang membantu Anda merasa baik dan mampu membawa Anda semakin tinggi dan tinggi. Bob Proctor. Ketika Anda merasa murung, tahukah Anda bahwa Anda dapat mengubahnya dalam seketika? Pasang musik yang indah atau mulai menyanyi. Ini akan mengubah emosi Anda atau pikiran sesuatu yang indah. Pikirkan seorang bayi atau seseorang yang sungguh-sungguh Anda cintai dan tinggallah di situ. Sungguh-sungguh pertahankan pikiran itu di benak Anda. Halangi semua pikiran lain kecuali pikiran itu. Saya jamin Anda akan mulai merasa lebih baik. Buatlah sebuah daftar dari beberapa pemindah rahasia agar siap digunakan. Yang saya maksud dengan pemindah rahasia adalah hal-hal yang dapat mengubah perasaan Anda dalam seketika. Mungkin kenangan yang indah, peristiwa di masa depan, saat-saat lucu, orang yang Anda cintai, atau musik favorit Anda. Kemudian, jika Anda menemukan diri sedang marah atau frustasi, atau merasa tidak enak, berpalinglah ke daftar pemindah rahasia Anda dan fokuskan pada salah satunya. Hal-hal yang berbeda akan memindahkan Anda ke saat-saat yang berbeda. Jadi, jika salah satu tidak mempan, gunakan pemindah yang lain. Hanya dibutuhkan 1 atau 2 menit mengubah fokus untuk memindahkan diri Anda dan frekuensi Anda. Masuk bab berikutnya. Cintai emosi teragung. James Ray, filsuf, pembicara, pengarang, dan pencipta program-program kemakmuran dan potensi manusia. Prinsip dari perasaan yang baik juga berlaku. Misalnya, pada hewan peliharaan keluarga, hewan sangat bagus karena menempatkan Anda pada suatu situasi emosional yang baik. Ketika Anda mencintai hewan peliharaan Anda, situasi rasa cinta yang baik itu akan mendatangkan kebaikan ke dalam hidup Anda. Ini adalah hadiah yang luar biasa. Kombinasi pikiran dan cinta membentuk kekuatan yang tak tertahankan dari hukum tarik-menarik. Tidak ada kekuatan yang lebih besar di semesta ini dibandingkan kekuatan cinta. Perasaan cinta adalah frekuensi tertinggi yang dapat Anda pancarkan. Jika Anda dapat membungkus setiap pikiran dalam cinta, jika Anda dapat mencintai segala sesuatu dan setiap orang, hidup Anda akan berubah. Sebenarnya beberapa pemikir besar dan masa lalu mengacu hukum tarik-menarik sebagai hukum cinta. Dan bila kita pikirkan, kita akan mengerti mengapa demikian. Jika Anda memikirkan pikiran-pikiran yang tidak baik tentang seseorang, Anda akan mengalami perwujudan dari pikiran-pikiran tidak baik itu. Anda tidak dapat melukai orang lain dengan pikiran Anda. Anda hanya akan melukai diri Anda sendiri. Jika Anda memikirkan pikiran-pikiran cinta, tebak siapa yang menerima manfaatnya? Anda. Jadi, jika aras utama Anda adalah cinta, hukum tarik-menarik atau hukum cinta akan merespon dengan kekuatan yang terbesar karena Anda berada di frekuensi yang tertinggi. Semakin besar cinta yang Anda rasakan dan pancarkan, semakin besar kekuatan yang Anda manfaatkan.
prinsip yang memberi kekuatan dinamis pada pikiran untuk berkolaborasi dengan objeknya, dan karenanya mengendalikan setiap pengalaman buruk manusia adalah hukum tarik-menarik. Nama lain untuk cinta, ini adalah sebuah prinsip yang abadi dan mendasar yang terdapat di dalam segala hal, dalam setiap sistem filsafat, dalam setiap agama, dan dalam setiap ilmu pengetahuan. Tidak ada yang lepas dari hukum cinta. Perasaanlah yang memberi vitalitas pada pikiran. Perasaan adalah hasrat, dan hasrat adalah cinta. Pikiran yang dirasuki cinta menjadi tak terkalahkan. Mercy Simov. Sekali Anda mulai mengerti dan sungguh-sungguh menguasai pikiran dan perasaan Anda, saat itulah Anda melihat bagaimana Anda menciptakan realitas Anda sendiri. Disitulah letak kebebasan Anda. Disitulah letak semua daya Anda. Mercy Simov memberikan sebuah kutipan yang indah dari Albert Einstein yang agung. Pertanyaan terpenting yang dapat ditanyakan manusia kepada dirinya sendiri adalah, apakah ini semesta yang ramah? Dengan mengetahui hukum tarik-menarik, satu-satunya jawaban adalah ya, semesta ini ramah. Mengapa? Karena ketika Anda menjadi seperti ini, menurut hukum tarik-menarik, Anda pasti akan mengalaminya. Albert Einstein menghadirkan pertanyaan yang sangat berdaya ini karena ia mengetahui rahasia besar ini. Ia tahu bahwa dengan mengajukan pertanyaan ini, kita didesak untuk berpikir dan membuat pilihan. Hanya dengan menghadirkan pertanyaan itu, ia telah memberi kita kesempatan besar. Untuk mengolah niat Einstein lebih jauh, Anda dapat membuat afirmasi dan menyatakan, ini adalah semesta yang agung. Semesta mendatangkan semua kebaikan pada saya. Semesta bersekongkol untuk saya dalam segala hal. Semesta mendukung saya dalam segala sesuatu yang saya lakukan. Semesta memenuhi semua kebutuhan saya secara langsung. Ketahuilah bahwa ini adalah semesta yang ramah. Jack Canfield. Sejak mengenal rahasia ini dan mulai menerapkannya ke dalam kehidupan, hidup saya sungguh menjadi ajaib. Menurut saya, jenis kehidupan yang diimpikan oleh setiap orang adalah kehidupan yang saya jalani sehari-hari. Saya tinggal di sebuah rumah besar bernilai $4,5 juta. Saya mempunyai istri yang layak diperjuangkan sampai mati. Saya berlibur ke semua tempat indah di dunia. Saya mendaki gunung. Saya menjelajah. Saya mengikuti ekspedisi penelitian hewan liar. Semua ini sudah terjadi dan masih terus terjadi karena mengetahui cara menerapkan rahasia. Bob Proctor. Hidup sungguh luar biasa. Seharusnya memang begitu. Dan akan seperti itu ketika Anda mulai menggunakan rahasia. Inilah kehidupan Anda. Dan kehidupan seperti ini menanti sampai ditemukan Anda. Mungkin sampai saat ini Anda menganggap hidup itu sulit dan perjuangan. Jadi menurut hukum tarik-menarik, Anda akan mengalami hidup yang sulit dan penuh perjuangan. Mulai sekarang bertiaklah kepada semesta. Hidup itu mudah. Hidup itu sangat baik. Semua hal yang baik datang pada saya. Ada kebenaran di lubuk diri yang terdalam yang telah menanti untuk ditemukan. Dan kebenaran ini adalah Anda layak mendapatkan semua hal baik yang bisa ditawarkan kehidupan. Anda mengetahuinya karena Anda merasa tidak senang karena ketika Anda mengalami kekurangan hal-hal yang baik. Semua hal yang baik adalah hak lahir. Anda adalah pencipta diri Anda. Dan hukum tarik-menarik adalah alat yang ampuh untuk mencipta apapun yang Anda inginkan di dalam hidup. Selamat datang ke keajaiban hidup dan kebesaran Anda.
Ringkasan rahasia. Hukum tarik-menarik adalah hukum alam. Hukum ini sama pentingnya dengan hukum gravitasi. Tidak ada yang muncul ke pengalaman Anda kecuali jika Anda memanggilnya melalui pikiran yang terus-menerus. Untuk mengetahui apa yang Anda pikirkan, tanyakan bagaimana perasaan Anda kepada diri sendiri. Emosi adalah alat berharga yang mengatakan apa yang kita pikirkan. Mustahil untuk merasa buruk sekaligus memiliki pikiran yang baik. Pikiran menentukan frekuensi Anda, dan perasaan segera mengatakan frekuensi Anda berada di mana. Ketika Anda merasa buruk, Anda berada di frekuensi yang menarik lebih banyak hal buruk. Ketika Anda merasa baik, Anda menarik sepenuhnya lebih banyak hal baik kepada Anda. Pemindah rahasia, misalnya kenangan yang indah, alam, atau musik favorit, dapat mengubah perasaan Anda dan memindahkan frekuensi dengan segera. Perasaan cinta adalah frekuensi tertinggi yang bisa Anda pancarkan. Semakin besar cinta yang Anda pancarkan, semakin besar kekuatan yang Anda pergunakan. Terima kasih. Ini adalah file pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke file kedua di part 5, yaitu cara menggunakan rahasia dan proses penuh daya. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa di-share video ini.